MotoGP Thailand sebagai pembuka memang ambiar buat kiprah motor baru Yamaha. Dan kini semuanya menjadi gonjang-ganjing. Bagaimana tidak, performanya sangat jauh dari kata layak. Dan di tengah kekacauan dan ketidakpastian masa depan, nampaknya Yamaha mulai mempertimbangkan opsi yang tak main-main, yang akan mempertimbangkan kembali menurunkan mesin inline 4. Wow, gila sih ini. Meski hal itu akan cukup keren, karena jika bisa bersaing, itu akan membuat sejarah. Dan juga untuk masa depan 850cc. Dan ada berita soal Hwan Mir yang digadang-gadang akan gabung ke Trackhouse. Maka jika ada Pecco, BSC, dan juga Ogura, Aprilia bakal menjadi pabrikan yang bak bertabur bintang. Dan juga ada Acosta yang sekarang analisisnya sangat matang. Akankah dia juara dunia tahun ini? Apakah penilaian itu terlalu dini ataukah berlebihan? Kita bahas. Grand Prix Thailand 2006 seharusnya menjadi langkah maju bagi factory Yamaha. Sebaliknya, balapan di Buriram justru berubah menjadi momen yang membuka keraguan besar terhadap proyek mesin V4 mereka. Hasilnya sangat menyakitkan. Para pembalap Yamaha hanya mampu mengumpulkan 3 poin sepanjang akhir pekan. Sementara Fabio Quartararo bahkan finish di posisi ke-14, hampir 30 detik di belakang pemenang balapan Marco Bezzecchi. Selisih sebesar itu bukan sekedar kekalahan. Itu adalah indikasi bahwa proyek teknis Yamaha belum bekerja seperti yang diharapkan. Ironisnya, situasi ini terjadi setelah Yamaha mengambil keputusan radikal, meninggalkan filosofi mesin 4 silinder segaris yang selama puluhan tahun menjadi identitas mereka, dan beralih ke fondasi V4 demi mengejar performa seperti yang dimiliki oleh Ducati, KTM, dan Aprilia. Namun setelah debut kompetitifnya, mesin V4 Yamaha justru menghadirkan masalah baru. Motor terlihat sulit dikendalikan, akselerasi tidak stabil, dan keseimbangan motor yang dulu menjadi kekuatan utama Yamaha tampak hilang. Hal inilah yang membuat frustasi Quartararo mencapai titik tertinggi setelah balapan. Menurut sumber di pedok, Yamaha bahkan mengambil langkah yang sangat tidak biasa, melarang para pembalapnya berbicara kepada media setelah balapan. Langkah ini jarang terjadi di MotoGP, karena para pembalap biasanya diwajibkan memberikan komentar kepada media setelah lomba. Keputusan itu menunjukkan satu hal, ketegangan di dalam proyek Yamaha yang sudah sangat tinggi. Bagi Quartararo, kontrasnya terasa sangat menyakitkan. Setahun sebelumnya dia masih mampu mencetak 5 pole position dengan mesin inline 4 yang lama. Kini dengan proyek baru yang seharusnya lebih kompetitif, dia bahkan kesulitan untuk menembus Q2. Situasi ini memunculkan rumor yang cukup mengejutkan di pedok. Yamaha mulai mempertimbangkan untuk kembali menggunakan mesin inline 4-nya. Langkah tersebut akan menjadi keputusan yang sangat besar. Jika Yamaha benar-benar kembali ke mesin lama, itu berarti mereka secara tidak langsung mengakui bahwa proyek V4 belum siap untuk bertarung di level MotoGP saat ini. Namun di sisi lain, mempertahankan V4 tanpa hasil juga memiliki risiko besar. Apalagi hubungan Yamaha dengan Quartararo sendiri yang sudah berada dalam fase sensitif. Pembalap Prancis itu diperkirakan akan meninggalkan Yamaha setelah kontraknya berakhir dan bergabung dengan Honda Racing pada 2027. Artinya, musim 2026 menjadi musim yang sangat krusial bagi kedua pihak. Bagi Yamaha, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan apakah proyek teknis mereka masih memiliki arah yang jelas. Bagi Quartararo, ini bisa menjadi tahun terakhirnya sebagai wajah utama proyek Yamaha. Di tengah situasi seperti ini, kembali ke mesin inline 4 mungkin terlihat seperti langkah mundur. Namun bagi sebagian orang, di dalam pedok, keputusan itu justru bisa menjadi langkah penyelamatan sementara. Karena pada akhirnya, Yamaha menghadapi dilema besar. Apakah mereka harus bersabar dengan proyek V4 demi masa depan atau kembali ke filosofi lama yang akan membuat mereka kompetitif? Jawabnya, mungkin akan menentukan bukan hanya hasil musim 2026, tapi juga masa depan Yamaha di era regulasi MotoGP 2027. Berita kedua, jika mundur ke musim panas 2023, keputusan pembalap Amerika sekaligus pemilik tim NASCAR Justin Marks untuk masuk ke MotoGP sebenarnya terbilang spontan.
Bahkan saat itu pilihan pabrikan hampir tidak ada. Kesepakatan dengan Trackhouse Racing hanya bisa terjadi karena mediasi dari Dorna Sport. Setelah operator sebelumnya dari tim pelanggan Aprilia Racing yaitu Razlan Razali terpaksa mundur akibat masalah finansial. Pada masa itu, dari sisi performa, Trackhouse masih jauh dari kata kompetitif. Dengan duet Raul Fernandez dan Ai Ogura, mereka masih berada di kelompok tengah. Para pembalapnya mungkin mampu bertarung dengan Yamaha dan Honda, tapi standar utama MotoGP saat itu tetap dipegang oleh Ducati Lenovo Team. Namun situasinya berubah drastis pada awal musim 2026. Memang masih terlalu dini untuk berbicara tentang dominasi hanya dari 2 balapan pertama, tapi faktanya cukup mencolok. Pembalap Aprilia menempati posisi 2 hingga 5 di klasemen sementara, dan pabrikan asal Noale itu bahkan memimpin klasemen konstruktor. Awal musim yang luar biasa ini otomatis ikut mengangkat prestis Trackhouse. Tim satelit yang dulu dianggap sekedar pelengkap kini berubah menjadi salah satu kursi paling menarik di pedok. Perubahan ini tidak datang secara tiba-tiba. Transformasi Aprilia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 2024, ketika mereka menunjuk Fabio Sterlacini sebagai direktur teknis baru. Restrukturisasi teknis pembalap baru hingga perubahan struktur kru secara perlahan membangun fondasi baru bagi Aprilia. Hasilnya mulai terasa pada akhir 2025. Untuk pertama kalinya, Aprilia mampu memberikan paket teknis yang hampir identik dengan tim pelanggannya. Jika pada awal 2025, Trackhouse masih menggunakan berbagai spesifikasi berbeda, kini mereka mulai musim dengan basis motor yang sama dengan tim pabrikan. Dampaknya langsung terlihat. Trackhouse bahkan berhasil naik podium di kedua balapan Buriram. Situasi ini membuat Trackhouse tiba-tiba menjadi destinasi yang sangat menarik di tengah bursa pembalap yang panas menjelang era regulasi baru 850cc pada 2027. Memang, tidak ada tim satelit yang mampu menyaingi gaji tim pabrikan. Namun dalam kondisi sekarang, Trackhouse jelas memiliki satu keunggulan penting, motor Aprilia yang sedang kompetitif. Hal ini menjelaskan mengapa ada beberapa pembalap top yang saat ini kesulitan memaksimalkan potensinya mulai melirik proyek Aprilia. Di tim pabrikan sendiri, susunannya hampir pasti. Marco Bezzecchi diperkirakan akan berpasangan dengan Pecco Bagnaia sebagai pengganti Jorge Martin. Pengumuman resminya akan tinggal menunggu waktu. Artinya, perhatian berikutnya akan tertuju pada Trackhouse. Disinilah cerita menarik dimulai. Meskipun performanya meningkat sejak akhir 2025, Raul Fernandez sebenarnya belum memiliki jaminan masa depan. Menurut beberapa sumber di pedok, Trackhouse bahkan belum memberikan kontrak baru untuknya setelah 2026. Di sisi lain, muncul satu nama yang cukup mengejutkan, Joan Mir. Pembalap Honda HRC Castrol itu diketahui memiliki hubungan kuat dengan bos Trackhouse, Davide Brivio. Keduanya pernah bersama-sama meraih gelar juara dunia bersama tim Suzuki X-Star pada 2010. Dengan latar belakang tersebut, banyak yang melihat kemungkinan Mir akan menjadi kandidat serius untuk kursi Trackhouse. Namun ada satu faktor lain yang juga menarik. Sebagai tim yang berbasis di Amerika Serikat, Trackhouse kemungkinan tidak ingin mulai era 850cc dengan dua pembalap Spanyol sekaligus. Hal ini membuat posisi Ai Ogura yang merupakan anak didik Brivio sejak lama relatif aman. Jika skenario ini terjadi, maka komposisi yang paling logis adalah Joan Mir dan Ogura. Satu pembalap juara dunia berpengalaman dipadukan dengan talenta muda yang sedang berkembang. Berita ketiga, awal musim MotoGP 2026 menghadirkan satu sinyal yang sangat jelas bagi Marc Marquez. Ancaman terbesar dari masa depan mungkin sudah datang sekarang, yaitu Pedro Acosta. Di seri pembuka di Buriram, Acosta tampil luar biasa. Dia memenangkan sprint race dan kemudian finish kedua di Grand Prix. Hanya kalah dari kecepatan impresif Marco Bezzecchi. Hasil itu bahkan membuat KTM untuk pertama kalinya memimpin klasemen konstruktor. Bagi pembalap berusia 21 tahun itu, ini adalah awal musim yang hampir sempurna. Namun bagi Marc Marquez, ini adalah peringatan serius. Dalam sprint race, keduanya sudah sempat berduel langsung. Acosta mencoba menyerang, Marquez membalas dengan agresif, sehingga membuat sang rookie melebar. Tetapi situasi berbalik arah setelah Marquez mendapatkan penalti, dan kemenangan akhirnya jatuh ke tangan Acosta. Pertarungan kecil itu mungkin hanya satu momen balapan, tapi secara psikologis dampaknya jauh lebih besar. Selama lebih dari satu dekade, Marquez selalu menjadi pembalap yang ditakuti generasi berikutnya. Namun kini, Acosta justru datang dengan mentalitas yang berbeda. Dia tidak terlihat gentar sama sekali menghadapi sang juara dunia. Kepala kru Acosta, Paul Trevatan, bahkan menegaskan bahwa pembalap mudanya hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi juara dunia. Dan yang membuat situasi ini semakin menarik adalah satu fakta sederhana.
Acosta bukan hanya cepat, dia juga semakin matang secara strategi. Pada musim 2025, dia memang cepat tapi sering kehilangan peluang karena manajemen ban yang belum sempurna. Kini dia mulai memahami bagaimana mengontrol ritme, memiliki momen menyerang dan menjaga konsistensi sepanjang balapan. Artinya, lawan yang dihadapi Marc Marquez sekarang bukan lagi sekedar talenta muda. Dia adalah talenta muda yang mulai lengkap sebagai paket pembalap MotoGP. Bagi Marc Marquez, situasi ini hampir pasti akan memicu satu reaksi. Dia akan menaikkan level agresinya. Sepanjang karirnya, Marquez selalu memiliki satu pola yang sama. Setiap kali muncul rival baru, baik itu Lorenzo, Rossi, atau generasi berikutnya, seperti Pecco Bagnaia, dia selalu merespon dengan cara yang sama, menyerang lebih keras dari siapapun. Dan Acosta kemungkinan besar akan merasakan versi Marc Marquez yang paling agresif. Apalagi secara klasemen, situasinya juga menekan. Setelah seri pembuka, Acosta memimpin kejuaraan dengan keunggulan 23 poin atas Marquez. Selisih yang cukup besar untuk baru satu putaran. Bagi seorang pembalap yang terbiasa mengandalkan kejuaraan, posisi ini jelas tidak nyaman. Itulah sebabnya putaran berikutnya di Brasil bisa menjadi sangat penting. Jika Acosta kembali tampil kuat, maka rivalitas ini bisa berubah dari sekedar duel balapan menjadi perang psikologis sepanjang musim. Dan bagi Marc Marquez, taruhannya jauh lebih besar dari sekedar satu kemenangan. Karena jika dia gagal menghentikan momentum Acosta sekarang, maka dunia MotoGP bisa segera menyaksikan pergantian kekuasaan generasi.